Kenapa? Ya karena memberi itu membuat kita bahagia, betul tidak? Ya, memberi Pak buat kita bahagia. Ya, kita noto orang, ya Allah, ya, sampai dia tuh akhirnya kita suruh apa saja mau Pak ternyata. Kalau sudah kita tolong, orang tidak mungkin lupa, betul tidak Bapak Ibu? Tapi kita nggak boleh mengingat-ingat ya, betul tidak Pak? Ya. Orang lain tidak mungkin melupakan kita kalau sudah pernah kita tolong, tapi kita tidak boleh mengingat-ingat jasa kita pada orang lain. Ikhlas itu apa? Berikan dan lupakan. Ya, nggak boleh diingat-ingat Pak ya. Pokoknya karena Allah, berikan dan lupakan. Lakukan dan lupakan. Itu ikhlas ya. Tapi akhirnya kita ingat juga Pak, saya pernah nolong orang di Masjid Al-Azhar, pingsan, kita totok. Udah 5 tahun baru WA. Terima kasih ya Ustadz. Ternyata dulu belum terima kasih Pak. Masih ingat saya nggak Ustadz? Enggak. Siapa? Yang pingsan di Masjid Al-Azhar Ustadz totok. Oh baru saya ingat. Oh yang dari Bandung ya? Iya Ustadz. Oh yang berantem sama istri ya? Iya Ustadz. Yang belum makan dari pagi ya? Iya Ustadz. Pingsan di masjid? Iya Ustadz. Sekarang saya di Kalimantan Ustadz. Di Kalimantan, Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz. Terima kasih. Dia bilang terima kasih saja, bahagia nggak Ibu kira-kira kita? Bahagia. Apalagi dia tambah Pak, nomor rekening berapa Ustaz? Tambah bahagia Pak ya? Tambah bahagia ya. Nomor rekening nanti urusan Allah Pak, betul tidak? Yang penting tugas kita menolong orang, karena memberi itu lebih membahagiakan kita ketimbang menerima gitu ya. Pokoknya tolong saja. Dilakukan sama anak buah saya di Madiun, subhanallah, ya. Apa kata dia? Yang Ustadz bilang saya lakukan. Pokoknya saya ke tetangga tolong saja, ke teman tolong saja. Nggak pernah berpikir dapat uang. Tapi dikasih ya diterima Pak ya, jangan sampai nggak diterima. Takut yang ngasih kita sakit hati kan? Terima saja. Tapi niat kita nggak nolong bukan untuk itu. Kecuali buka klinik tertentu ya silakanlah cari uang kan. Kalau nolong orang ke teman, ke tetangga, niatnya sudah tolong saja. Tapi suatu hari dia nggak punya uang. Tetangganya pengen pinjam uang. Ada tetangganya sakit, telepon, bisa nggak Pak ke rumah kami? Bisa. Niatnya bukan nolong lagi, tapi cari cari uangnya bukan buat dia Pak, buat tetangganya juga yang ingin pinjam uang. Dia pergi tuh Pak, menotok yang stroke tadi, dia totok ya, lalu dikasih amplop sama pasiennya, dia pulang. Sampai di rumah dia buka, ternyata amplopnya kosong, tulisannya Anda belum beruntung. Istighfar lah dia, ya Allah saya lupa tadi niatnya notok pengen cari uang ya. Kalau nolong orang tidak boleh niat cari uang. Istighfar lagi dia, astagfirullahaladzim. 3 hari kemudian anak tetangganya datang. Mohon maaf Pak, kemarin ayah kami salah kasih amplop. Ini Pak, amplopnya. Ternyata Allah tidak lupa. Ya, jadi yakin rezeki tidak mungkin tertukar gitu ya. Jadi ibu bapak, yang kedua niatkan saja menolong orang. Itu salah satu misi visi totok punggung. Yang kedua niatkan menolong orang. Yang ketiga apa? Melawan kemusyrikan. Melawan kemusyrikan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nolong orang ya, tetangga sakit cepat tolong tetangga kita, teman sakit cepat tolong teman kita. Biar apa? Biar mereka tidak pergi ke dukun, itu caranya ya. Bukan dukunnya ditotok Pak ya. Tetangga sakit tolong tetangga kita, teman sakit tolong teman kita, jangan sampai pergi ke dukun. Itu cara elegan melawan kemusyrikan. Kenapa? Kita nggak jamin Pak, sekelas profesor pakar Quran saja berobatnya ke dukun. Apatah lagi masyarakat biasa, betul tidak Ibu? Yang notabene mungkin tidak mengerti ya, tidak dia tahu ya. Profesor pakar Quran saja Pak berobatnya ke dukun. Ya Allah. Orang kalau sakit kan pengennya sembuh, betul tidak Pak? Apapun akan dia lakukan, betul tidak Ibu? Ya. Dari Malaysia Pak, profesor pakar Quran dari Malaysia, nggak sebut nama beliau ya. Berobat ke Indonesia, perginya kemana Pak? Yang tangannya bengkok dilurusin itu? Bu Ida
Buida Dayak. Bukan Buida Malang ya. Buida Dayak, pernah lihat Pak? Di YouTube, di TikTok, ya. Tangannya bengkok, langsung lurus, ya, kakinya bengkok langsung lurus. Ternyata itu permainan jin, Pak. Subhanallah. Diluruskan tangannya karena stroke yang kanan beliau kan, diurus sama Buida Dayak langsung normal, Pak. Begitu keluar kamar hotel, bengkok lagi, Bu. Ya. Bayarnya 6 juta. Beliau videokan. Divideokan, Pak. Betul, lurus langsung diurut. Begitu keluar di videokan sama beliau, bengkok lagi tangannya. Ya. Saya pernah ke Tidore. Ada orang Tidore bilang, "Ustaz, saya kalau buat orang sembuh apa saja penyakitnya langsung sembuh." Subhanallah, hebat kali Bapak. Syaratnya satu, saya mau berserikat dengan jin, dengan setan. Subhanallah, itu Pak ternyata. Sakit apa aja sembuh. Syaratnya berserikat dengan jin. Enggak perlu berserikat dengan jin, Bu ya. Insya Allah Allah sembuhkan dengan totok punggung. Maka yang ketiga niat kita melawan kemusyrikan. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti tetangga yang sakit totok jangan sampai pergi ke dukun, teman yang sakit totok jangan sampai pergi ke dukun. Itu cara paling simple, paling elegan melawan kemusyrikan. Walaupun terkadang sedang kita totok, itu keluar jin juga, Pak. Dokter Ola, laporan Dokter Ola itu salah satu dokter totok punggung, Bu ya. Ustadz, saya notok pasien saya cerita sama saya, jin ularnya keluar. Subhanallah. Ternyata totok punggung itu Pak, ya, bisa menekan jin yang bersemayam di pembuluh darah kita, betul tidak? Ya, kalau dia di pembuluh darah, kita tekan pembuluh darahnya, kena nggak kira-kira dia, Pak? Kena insya Allah. Tapi kita nggak bisa melihat, Bu ya. Kita nggak bisa melihat, tapi dia kena. Yang melihat siapa? Pasiennya yang melihat. Jin ularnya keluar, kata pasien saya, Ustadz. Subhanallah. Padahal saya nggak niat ngeluarin jin. Ya. Tapi jin ularnya keluar sendiri, Pak. Karena pusat darah peredarannya ada di punggung kita, maka pusat jin bersemayam juga ada di punggung ternyata, Pak. Subhanallah. Ya. Jadi lebih gampang ngeluarin jin langsung dari pusatnya di punggung. Dari Karo, Pak, Sumatera Utara datang pasien saya. Saya Ustaz ingin mengeluarkan jin dari tubuh saya tapi nggak bisa. Di mana jin yang paling kuat bersemayam? Titik jantung. Subhanallah. Itu Pak ternyata. Ya, totok jantung dan ada dua, Pak. Titik jantung dan lambung, Pak. Ya, kalau jin keturunan yang susah, tekan titik lambungnya. Yang kedua tekan titik jantungnya. Sambil baca ayat-ayat Allah, karena tak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam hal yang goib. Jelas ya. Tapi dalam hati saja tadi itu cukuplah. Allah Maha hebat kok. Nggak usah keras-keras dibentak-bentak jin ya kan, Pak. Keluar kamu, awas. Nggak usah. Ayat Allah itu dahsyat. Ya, dalam hati kita lantunkan ayat Allah sambil kita totok gitu ya. Tekan keras-keras itu biar dia berantakan, remuk kata dia. Remuk berantakan sarangnya, Pak. Rumahnya hancur. Ya, remuk saya. Tekan lagi, mengerang kesakitan pasien saya, Pak. Ya saya nggak tahu tuh awalnya. Ya Allah, kayak gitu ibu teriaknya. Iya Ustaz. Apa yang ibu rasa waktu keluar jin tadi? Sakitnya luar biasa Ustaz. Subhanallah. Ibu sudah diruqyah, sering diruqyah Ustaz. Mungkin diruqyah jinnya keluar, masuk lagi Bu. Bandel jinnya kan, ya. Diruqyah keluar, masuk lagi Bu ini jinnya, ya. Kita tekan dengan izin Allah, dia teriak sekeras-kerasnya, langsung badannya tidak lemas lagi Bu. Bisa antar anaknya ke stasiun kereta, sudah aktivitas normal kembali. Ternyata jin itulah yang menghalangi peredaran darah di dalam tubuhnya. Subhanallah. Dapat Bu ngeluarin jin pakai totok punggung, tapi tetap benteng kita ayat-ayat Allah. Itu Pak cukup insya Allah ya. Jadi tekan saja untuk masalah ruqyah ya, silakanlah yang pakar ruqyah ya. Tapi saya tidak pakar ruqyah Bu ya. Tapi insya Allah jin kita tekan dia keluar ya. Karena ada pakar ruqyah Ustaz Fadlan Abu Yasir ya, dari Jogja. Itu belajar totok punggung juga di Jogja sama saya. Apa beliau cerita? Anak ngeruqyah biasanya 2 jam. Datang pasien, kita baca ayat Allah, nggak reaksi.
Kita ganti ayat Allah, nggak reaksi juga. Kita ganti ayatnya, nggak reaksi juga. Kita ganti pasiennya. Tapi dengan totok punggung, totok saja, reaksi, baru baca ayat Allah. Betul tidak Pak? Totok, reaksi, baca ayat Allah. Lebih cepat, setengah jam selesai. Ya, jadi untuk peruqyah, totok punggung saja. Kalau reaksi baru diruqyah. Jangan diruqyah dulu. Capek Pak. Ya kan? Betul tidak? Ya, totok saja. Udah nggak reaksi, ya udah selesai, nggak ada jinnya. Jangan ditanya ada jinnya nggak Pak? Ya, sudah selesai itu maksudnya. Kalau tak ada jinnya, jangan diajak dialog. Saya panotok pasien saya, demi Allah, reaksi Bu. Saya tekan ginjalnya. Tek, jin Betawinya Pak. Muka gue kena tuh. Demi Allah Pak. Muka gue kena Bu. Mukanya kena ketotok. Saya bilang bodoh amat, mana gue tahu muka lu di situ. Tekan lagi kan gitu kan. Tekan paru-paru di tepis tangan saya. Jadi tubuhnya penuh jin. Subhanallah, kata yang ngantar, Ustadz itu penuh jin. Ya kita nggak bisa lihat jin, betul tidak Bu? Pak. Orang yang bisa lihat jin berarti tubuhnya ada jin. Kita nggak bisa. Ustadz tak pakai jin, dah pakai celana biasa. Ya. Tekan lagi, keluar dia Pak, insyaallah. Ya. Jadi yang paling galak jin titik jantungnya Bu, betul. Begitu saya tekan titik jantungnya, langsung dia bangkit, bangun Bu, marah-marah sama saya langsung. Ini Bu yang paling kuat jinnya titik jantung, subhanallah. Jadi kalau ibu ngeruqyah sambil ruqyah bisa sambil ditotok atau ditotok saja. Kalau reaksi baru sambil di ruqyah. Paham ya di situ ya? Jangan diruqyah dulu, kita nggak tahu kan? Totok saja, barangkali ada jinnya baru reaksi kita ruqyah. Lebih simple jadinya kan, begitu ya? Betul Ibu Bapak? Ya. Jadi yang ketiga tadi melawan kemusyrikan. Kemarin Bu ke ujung kolon, ya Allah Bu, setiap ibu-ibu yang ditotok pakai jimat semua Bu. Di ujung kolon Banten Pak, ya itu dakwah kita di sana. Semua ibu-ibu dan anak kecil yang ditotok Pak pakai sabuk, tulisannya apa tuh kayak rajam gitu ya. Tulisan Al-Quran biasanya kan, di kulit atau di bahan yang hitam itu Pak ya. Semua pakai itu Pak, coba. Ya, mulai kita bersihkan Pak. Untuk apa pakai ini Pak? Ya kalau bisa dilepas Pak. Hanya bergantung pada Allah. Allah yang maha hebat dalam hal yang goib. Tidak perlu lagi Bapak pakai itu. Nggak usah khawatir dengan setan dan jin. Insya Allah bisa mengalahkan mereka. Kan kita berdoa begitu Pak. Ya, di ujung kolon seperti itu. Ya jadi Bapak pun di Jawa Timur ya, kalau masih ada wilayah terpencil macam itu, ini tanggung jawab Bapak Ibu semua. Ya, berdakwah di sana. Kita jangan berdakwah cari nyaman saja, jangan Pak. Kalau nyaman ya kita di masjid-masjid sudah masuk Islam semua kan. Nah kemarin berita terbaru, Masya Allah, berdakwah di totok punggung di gereja, itu satu orang Katolik masuk Islam wasilah totok punggung. Ya Pak. Barangkali saja kita berdakwah di gereja sambil kita totok, besok satu gereja masuk Islam semua kan. Mungkin saja jinnya kan kita totok keluar kan. Jadi dia, ternyata bersahadat ya kan. Ya, itu yang terakhir Pak. Ya dengan totok punggung, wasilah totok punggung dengan izin Allah, seorang wanita Katolik masuk Islam. Jadi kemarin di klinik saya di Jatiwaringin, datang 5 orang pendeta, ibu undang saya, kasih pelatihan tanggal 10 Juni di gereja Santo Yakobus. Apa dalam hati kita? Ya Allah, beri hidayahmu untuk mereka ya Allah. Kira-kira boleh nggak Pak saya kasih pelatihan di gereja? 5 orang pendeta Bu datang. Ya, hati kita kan berdoa Pak. Kan kita nggak mungkin beri mereka hidayah, tapi kita yakin kalau Allah beri hidayah, Allah beri hidayah kan begitu ya. Ya Allah beri hidayahmu ya Allah, dalam hati kan kita yang nggak mungkin kami tega melihat mereka masuk neraka-Mu ya Allah, beri hidayahmu ya Allah, hanya Engkau yang bisa beri hidayahmu ya Allah, kan gitu Pak. Ya, 5 orang pendeta. Ya, jadi kalau nanti saya masuk gereja, jangan difitnah Bu ya. Ustadz pindah agama. Gitu ya. Niatnya itu Ibu Bapak ya, ya Allah, tak tega melihat pendeta yang baik ini tak masuk surga-Mu ya Allah, beri hidayahmu ya Allah. Ya. Jadi melawan kemusyrikan. Yang keempat, yang ini nggak boleh sebutkan di TikTok Bu ya.
Yang pakai TikTok ditutup dulu, atau nanti saya tulis saja tidak saya sebutkan ya. Yang keempat, menumbangkan dominasi. Itu Pak, kalau sebut itu langsung TikToknya mati. Menumbangkan dominasi itu ya, baca sendiri. Menumbangkan dominasi, baca sendiri. Di bidang obat kimia dan medis. Jadi TikTok saya nggak mati Pak. Saya sebut itu langsung TikToknya mati Pak. Ya, jadi menumbangkan dominasi itu baca sendiri ya, di bidang obat kimia dan medis. Dan itu dengan izin Allah sudah kita tumbangkan Pak. Kenapa Ustaz bisa bilang begitu? Karena saya sudah buktikan Pak. Saya masuk ruang ICU rumah sakit jantung terbesar di Indonesia di Jakarta. Nggak usah sebut nama, pasti Bapak sudah tahu. Rumah sakit jantung Pak terbesar di Jakarta, masuk ke ruang ICU, notok pasien serangan jantung di ruang ICU. Dengan izin Allah berhasil, nggak jadi pasang ring. Masuk rumah sakit, hampir semua rumah sakit di Jabodetabek yang namanya Mitra depannya itu ya, nggak boleh lengkap sebutnya ya. Premier juga itu hampir semua. Kita masuk rumah sakit itu di ruang ICU, yang 2 bulan koma, yang 5 hari koma, yang 3 bulan koma ya, dengan obat alat medis tak tertolong, dengan izin Allah dengan totok punggung sadar ya. Jadi sebenarnya sudah kita tumbangkan. Ya, jadi kalau ada yang kerja di rumah sakit nanti silakan jangan ditumbangkan Bu ya. Silakan dia pelajari tata punggung, nanti jadi komplementer tuh, pelengkap di rumah sakit, pelengkap di puskesmas. Kalau di Juagaik Dr. Ola, di Padang Panjang Kebun Psikolos dan beberapa rumah puskesmas diadakan pelayanan totok punggung. Itu Pak. Kalau bisa di Malang, ya kalau bisa tuh di Malang ada pelayanan totok punggung. Kenapa? Dengan izin Allah lebih efektif dibanding obat alat apapun di ruang ICU. Ya, pasien saya koma Pak di Bintaro Premier Hospital Internasional Bu, ya. Koma Ustaz sudah 5 hari, minta tolong Ustaz, tolong ibu saya Ustaz, sudah 5 hari tidak sadar. Di MRI, ya, hasil MRI-nya banyak garis hitam. Penyumbatan di otak banyak Pak, ya, nggak sadar. Dijemput setiap hari saya sama anaknya pada asar, terus saya praktek dijemput sampai sana, saya totok di ruang ICU, belum sadar juga. Besok jemput lagi, tolong Ustaz ibu saya Ustaz. Hari kedua belum sadar juga, besok jemput lagi Pak. Setiap hari anaknya menjemput saya. Hari kelima kalau tidak salah baru dia ajak saya ke ruang perawatan. Alhamdulillah Ustaz, ibu sudah sadar. Sekarang di ruang perawatan. Di MRI lagi hari Seninnya yang kedua. Subhanallah. Hampir tidak ada penyumbatan di otaknya. Ternyata apa Pak? Kalau darah lancar, ya seperti dari pompa, dipompa sampai ke otak, lama-lama terkikis nggak penyumbatan di otaknya? Macam Bapak semprot pakai steam motor atau apa, macet, bisa nggak sampai ke atas? Nggak bisa, betul tidak? Begitu kita buka sumbatan steamnya sampai ke atas, bersih nggak kira-kira ke atas? Bersih, ya. Ternyata penyempitan pembuluh otak bukan cuci otaknya Pak, tapi lancarkan darah yang ke otak. Selesai Pak, sudah kita buktikan. Silakan dibuktikan Pak. Yang mungkin belum mencoba ya, ada yang pembuluh darah koma pecah atau apa gitu ya, atau tadi penyumbatan pembuluh darah, ya dia koma, totok saja Pak. Ya, darahnya lancar, secara alami dia terkikis kembali sampai pendarahan di otak. Kita notok 3 minggu, setiap hari pagi 2 jam, sore 2 jam, 3 minggu pendarahan di otak. WA ke saya, Ustaz, hanya kebesaran Allah yang bisa selamatkan Bapak. Kenapa Ibu? Habis operasi cairan otak Ustaz, terjadi pendarahan di otak. Coba bayangkan. Habis operasi cairan otak malah tambah baik atau tambah buruk? Tambah buruk Ibu. Cairan di otak jadi pendarahan di otak. Saya bilang sudah hentikan tindakan medisnya,
Totok pagi 2 jam, sore 2 jam. Totok Pak setiap hari. Pelan-pelan terkikis, bukan terkikis ya, terserap oleh tubuhnya lagi, pendarahan otaknya, totok lagi. 3 minggu bersih, tak ada lagi pendarahan di otaknya. Sama Pak macam hidrosefalus yang dokter bilang hanya bisa 1 pasang selang, betul tidak Bu? Ya, dipasang selang, dibuang ke lambung cairannya. Kita totok tuh, subhanallah. Ternyata tubuh kita lebih cerdas dibanding dokter yang paling cerdas. Menurut dokter hanya ada 1 cara dioperasi, betul tidak? Ya, kita totok Pak. Kemarin dari situ Bondo 2 bulan, totok pun nggak simsalabim sembuh ya. 2 bulan Bu, biasa setiap bulan itu bertambah 2 cm lingkar kepalanya karena hidrosefalus. Ya, dia nginap di sekitar klinik kita sampai 2 bulan, bayangkan. Tiap hari saya totok. Setelah 2 bulan baru pertambahan lingkar kepala normal, hanya setengah senti saja Ustaz sekarang. Normal. Dari mana keluar cairannya? Tiba-tiba malam hari anaknya sesak, batuk dan sesak. Ternyata cairannya turun ke paru-parunya. Subhanallah. Enggak seperti ini Ustaz, biasanya anak saya. Totoklah dia. Mulai dia muntah, gumoh. Kalau orang tua tuh gumoh apa itu Pak? Muntah ya. Keluar lendirnya Ustaz. Subhanallah. Dari paru-paru 1 cara, dari mulut jadi 2 cara kan? 2 cara keluar, dari hidungnya juga Pak, ternyata keluar lendirnya ya. Jadi tubuh kita cerdas mengeluarkan cairan di otak yang dokter bilang hanya pasang selang ya. Kita tarik ke paru-paru, dari mulutnya keluar juga dia gumoh kayak gitu ya. Totok lagi terus, subhanallah, dari hidungnya pun keluar cairan terus, totok lagi. Pupnya juga ternyata ketarik ke lambung, kebuang ke pupnya juga ternyata banyak lendirnya selain fesisnya, subhanallah. Belum dari keringat yang umum kan, pipis keringat kan, yang umum itu kan ya. Pipis keringat tadi dari hidung, dari mulutnya, dari pupnya, sudah berapa cara? Belum air liurnya yang pekat macam lem ibon, 6 cara dia punya. Sementara dokter hanya satu cara. Subhanallah. Sudahlah Bapak Ibu, fokus totok punggung saja. Dengan izin Allah masalah tadi hidrosefalus selesai. Ya, masalah pendarahan di otak selesai. Kalau belum ikut pelatihan, mungkin nggak dapat informasi Pak. Kenapa Pak? Sakit mata, totok punggung saja. Mana bisa sakit mata tahu? Saya beri sampel Pak Regar, ya, Pak Regar di Batam. Ini Pak, subhanallah ya. Itu awalnya matanya putih semua. 1 bola mata putih semua Bu, sebelah bola mata putih semua. Ya, dikirim gambar mata ini Ustaz, mata Pak Regar. Ih, putih semua saya bilang. Coba cek ke dokter. Cek ke dokter ternyata. Apa kata dokter? Matanya sudah tidak berfungsi lagi. Harus diapain Pak? Dibuang. Subhanallah, harus dibuang. Ya, harus dibuang. Saya bilang jangan dibuang dulu. Sayang. Ya, totok setiap hari. Totok sehari 2-4 kali. Nggak tanggung-tanggung Pak. Teman-teman di Batam yakin fokus totok punggung saja. Kalau nggak fokus paling kita banyak pendapat, betul tidak Pak? Oh itu pakai cairan dulu di matanya, teteskan, betul enggak? Oh itu terapi dulu di mata, kan begitu kan? Karena teman di Batam fokus totok punggung saja, ilmunya cuma totok punggung doang. Ya, ilmunya cuma totok punggung doang Pak. Tapi subhanallah, ya. Saya beri gambar mata, ya. Ini Pak. Kelihatan Bu? Nah ya. Putih semua Pak. Dokter bilang tak bisa lagi, harus operasi. Totok lagi, kirim gambar mata. Ini Ustaz, sedikit ada hitam-hitamnya lah. Setiap hari Pak ditotok, setiap hari Bu dikirim gambar mata ke saya. Kirim lagi gambar mata. Ini Ustaz dari ke-9 kalau nggak salah. Subhanallah, udah mulai melihat. Ya, totok lagi Bu, kirim gambar mata. Setiap hari dikirim gambar mata. Ya, alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah bisa normal kembali. Setiap hari dikirim gambar mata, sampai 12 hari dikirim gambar mata. Lama-lama saya marah juga. Mata terus dikirim, kapan mata uangnya? Ya Pak, mata terus dikirim. Ya, sesuai mata uang. Baru dia transfer mata uang Bu. Dari Papua. Anak buah saya dari Batam juga. Jadi anak buah yang tahu diri lah ya.
yang punya adab sama guru, subhanallah. Ya Allah, menangis saya, Bu, dia transfer uang. Ini Ustaz. Dia transfer, menangis saya, Bu, ya Allah. Masih ingat sama saya. Dia transfer uang ke saya. Menangis saya. Kedua menangis lagi saya, Bu, lihat transferannya. Kok cuma segini? Yang penting sudah berikan saja. Nanti balasan dari Allah. Udah, tugas kita memberi kok, ya. Mendapatkan dari Allah, betul tidak, Pak? Ya. Ternyata gambar mata selesai. Yang dokter bilang tidak selesai, Pak, dengan izin Allah selesai. Berarti Toto Pung sudah mengalahkan dokter mata seluruh dunia. Subhanallah. Yang glukoma, katarak, apalagi minus plus silinder. Yang pakai kacamata besok lepas semua kacamatanya. Tapi catatan, Pak, totok setiap hari itu maksudnya. Tadi sehari 2-4 kali, Bu. Ya, totok lagi. Tapi harus pas titik penyumbatannya. Jadi cepat insya Allah, ya. Yang silinder, yang minus pasien saya 1,7, totok 1 kali. Kok lebih terang mata saya, Ustaz? Saya cek ke dokter mata tinggal 1,2. Ganti kacamata. Totok lagi, turun lagi, ganti kacamata lagi kan. Akhirnya besok kemarin, sudahlah nggak usah pakai kacamata, terang ternyata, subhanallah. Ya, sampai di Bengkulu, Pak, ada ibu-ibu 84 tahun, 84 tahun pengapuran lutut dan matanya buram. Kalau Bapak ke dokter pengapuran lutut, apa dokter bilang pada Bapak? Usia 84 tahun, dokter bilang apa kira-kira, Pak? Sudah tua, Pak, tahu dirilah. Terima aja. Faktor U, betul tidak, Bu? Faktor U, Bu, betul tidak, Pak? Ya, sudah tua, Bu. Faktor U, betul tidak? Ya, sama, Pak. Ya, mata pun begitu, sudah tua, Pak. Mata itu sudah tua, faktor U, kan gitu, Pak. Ya, buram matanya, pakai kacamata pun tak bisa baca Quran. Lututnya pengapuran, berjalan harus dibantu 2 orang, dipapah 2 orang ibunya. Dia lihat YouTube saya, Pak. Lihat YouTube saya saja, Bu. Dipraktekkan, Bu, sama ibunya yang 84 tahun. Setiap hari saya toto ibu saya, ya, kata kakaknya, kakaknya cerita sama saya. Setiap hari Ustaz ditoto itu sama adik saya, ibu saya sekarang bisa jalan sendiri tanpa dibantu, tanpa kacamata, bisa baca Quran setiap hari. Totonya setiap hari, Bu, bukan simsalabim, Pak. Itu maksud saya. Toto punggung bukan simsalabim, butuh waktu, butuh proses. Di pelatihan kan cepet kan? Ustaz langsung sembuh, cerita langsung sembuh, cerita langsung sembuh, ya kan? Kan prosesnya nggak didengerin, ya kan? Prosesnya 4 bulan, Pak. Usia 84 tahun pengapuran lutut. Baru adanya datang. Apa kata kakaknya? Kamu itu udah notok belajar dari YouTube, Ustaz tuh harus ketemu Ustaz. Kalau nggak ketemu kualat kamu nanti. Ada nggak di sini sudah belajar totok punggung belum ketemu saya sebelumnya? Ada? Dari YouTube saja ada, Bu, ya? Subhanallah. Sudah praktek, Bu, ya? Udah. Alhamdulillah ada yang sembuh dengan izin Allah. Oh, ibu sendiri. Sakit apa, Bu? Punggung saya itu kebas. kemudian dia suka di TikTok, terus kemudian ikut vlog yang online. Iya, pelatihan online. Saya untuk menyetop saya. Huh? Setelah 1 tahun pintu di sana ke sini, ditotok sama suami saya. Masya Allah. Totonya berapa kali? 1 kali. 1 kali, Pak. Itulah kesembuhan dari Allah. Kalau Allah sudah nyatakan sembuh, nggak mungkin ada yang bisa menghalangi, betul tidak? Walaupun belajar dari YouTube saja, betul tidak, Bu? Dari TikTok saja tadi belajar sembuh dengan izin Allah, betul tidak, ya? Kalau Allah sudah ingin menyembuhkan kita, Pak, nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi tetap ibu suaminya harus belajar offline, ya. Ibu mewakili, ya. Subhanallah, itu, Pak. Oh, putranya. Oh, Masya Allah. Jangan sampai jadi terapis ilegal, itu masalahnya. Oh, bisa insya Allah, ya. Ya, sudah ditotok juga? Sudah pernah ditotok, Bapak. Ya, memang butuh waktu tadi kan? Dan 4 bulan tadi, ya. Jadi masalah mata selesai dengan totok punggung, pengapuran lutut selesai dengan totok punggung ternyata. Nggak perlu lagi disuntik pelumas, betul tidak, Pak? Ternyata, Pak, waktu kita kasih pelatihan di Makassar, Dr. Marino, subhanallah, beliaulah yang beri kita ilmu. Dia langsung bilang sama saya, Ustadz, totok punggunglah yang menuntaskan masalah medis yang beratus-ratus tahun tidak selesai. Subhanallah.
Nanti kita bahas ya, kajian tertentu nanti ya, bagaimana dengan izin Allah Tatok Punggung menuntaskan masalah dokter yang selama ini tidak selesai. Apa kata dia secara umum? Selama ini kami dokter hanya fokus pada efeknya saja. Kami fokus pada organ depan tubuh manusia. Betul tidak? Dokter mata, spesialis mata. Dokter THT, spesialis THT. Dokter jantung, spesialis jantung. Dokter paru, spesialis paru. Dokter ginjal, spesialis ginjal. Dipecah tubuh manusia. Betul tidak? Padahal semua bergantung pada tulang belakang. Subhanallah. Macam pohon, Pak. Ada dahan ke kiri, dahan ke kanan, dahan ke atas. Di mana akar masalahnya? Di pohon atau di akar? Di akar. Dahannya kering. Disiram dahan dengan air atau disiram akar dengan air? Disiram akar dengan air. Selama ini, Pak, disiram dahannya, Pak. Kenapa pengapuran lutut? Tidak lancar darah ke lutut, betul tidak? Tidak lancar darah, lama-lama kering sendi, betul tidak? Lama-lama nggak ada pelumas, betul tidak? Akhirnya jadi pengapuran, betul tidak? Pengapuran bergesek tulang dengan tulang, lama-lama keropos tidak, Pak? Keropos. Darahnya lancar, muncul lagi nutrisi, muncul lagi pelumas untuk lutut. Selesai tidak, Pak? Selesai ternyata. Itu penyebab pengapuran lutut, penyumbatan di punggung yang ke lutut. Kenapa bangun tidur tangan kita kaku? Berarti penyumbatan di punggung ke tangan kita. Diurut tangannya atau ditotok punggungnya, Bu? Ditotok punggungnya. Kenapa bangun tidur kepala kita sakit? Penyumbatan di punggung atau di kepala? Sakit kepala. Atau di dompet, Bu? Kalau sakit kepala di dompet, Pak ya. Tontok tiap hari, Ustaz, punggung saya. Kok kepala masih sakit? Ya, tontok saja terus, lama-lama lancar darah secara alami, sakit kepalanya reda. Jadi kata Dokter Marino, selama ini kami hanya fokus pada organ depan tubuh manusia, padahal sumber masalahnya di tulang belakang. Kami paling periksa kalau ada kolik ginjal saya, Ustaz, tulang belakang. Dia tepuk-tepuk punggungnya kan? Selain itu tidak pernah, Ustaz. Semua dari depan, betul tidak? Ternyata dengan tepuk punggung selesai masalah kedokteran. Subhanallah. Jadi Bapak belajar 2 hari, nanti bisa terbukti tadi apa? Lebih hebat dari dokter mata, betul tidak? Bahkan lebih hebat dari dokter gigi seluruh dunia. Membukti nggak Ibu kira-kira? Apa ini alasannya? Saya notok dokter gigi, Pak. Saya cerita sama dokter gigi. Dokter, kalau anak usia 14 tahun tidak punya gigi, bisa nggak tumbuh gigi? Bisa nggak kira-kira, Pak, Bu? Anak 14 tahun belum punya gigi, tidak ada bibit gigi, bisa nggak punya gigi, Pak? Tumbuh gigi bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bakalan, Ustaz. Mustahil, betul tidak, Pak? Dia bilang, Pak, sama saya mustahil gitu kan, nggak bakalan bisa, Ustaz, mustahil. Tapi saya bilang ada anak 14 tahun tidak punya gigi. Kalau anak nggak punya gigi disebut anak apa, Bu? Anak sekarang, Pak, nggak punya gigi disebut anak metik, Pak. Anak nggak punya gigi. Anak metik, Bu, nggak punya gigi. Ditotok, Pak. Subhanallah, 15 kali kira-kira. Malam harinya itu demam anaknya, besok paginya tumbuh langsung 32 gigi. Subhanallah, kecil-kecil, Pak. Kalau langsung panjang kan kaget orang tuanya kan. Kecil-kecil, tumbuh 32 gigi. Apa dokter gigi bilang? Mustahil, Ustaz. Tapi terjadi dengan izin Allah. Berarti totok punggung sudah mengalahkan dokter gigi di muka bumi. Jelas, Pak ya? Tapi kalau sudah ompong nggak bisa lagi, Pak ya. Ustaz 70 tahun masih bisa nggak tumbuh lagi? Totok sendiri, Pak. Nggak jamin saya gitu ya. Saya nggak jamin. Tapi kalau masih 10 tahun ya, 12 tahun sudah terbukti, 14 tahun ternyata masih bisa tumbuh gigi. Walaupun belum ada, tidak punya benih gigi, Pak. Di ronsen tidak ada benih gigi, Bu ya. Di ronsen tidak ada bibit gigi. Ternyata dengan izin Allah bisa tumbuh gigi. Berarti totok punggung sudah mengalahkan dokter gigi seluruh dunia. Subhanallah. Belajarnya berapa hari, Pak? 2 hari. Dokter gigi berapa tahun, Bu? 4 tahun. Gak bisa, Pak. 2 hari bisa, coba. Ya, bisa, Pak. Sampai yang Parkinson. Ini bukti kita sudah menumbangkan itu, ya. Parkinson secara medis bisa tidak disembuhkan?
Tidak bisa. Saya baca literatur Parkinson. Wow, kita baca. Ya, Parkinson penyebabnya gangguan saraf di otak, kekurangan apa gitu kan ya. Harus minum apa gitu kan ya. Baca terus sampai ujungnya apa? Kesimpulannya, Parkinson tidak bisa disembuhkan. Betul tidak, Pak? Ya, sumber masalahnya di punggung atau di otak? Menurut dokter, di otak. Yang bilang di punggung tidak punya otak, Pak, katanya. Menurut ilmu kedokteran, Parkinson sumber masalahnya di punggung, kan begitu kan? Padahal sumbernya di otak menurut dokter ya. Padahal sumber masalahnya di punggung. Saya waktu umroh, Pak, ketemu pasien dari Pakistan yang Parkinson. Saya pernah cerita di YouTube saya ya. Itu ya Allah, dia cari, dia searching, dia googling Parkinson di Jepang tak bisa disembuhkan ya. Parkinson di Amerika, apalagi kan Amerika kan pusatnya kedokteran kan. Muhammad Ali mulai dia Parkinson sampai meninggal, sembuh tidak? Tidak. Apa penyebab Parkinson menurut dokter terhadap Muhammad Ali itu? Ya, karena mungkin menerima banyak pukulan. Pertanyaannya, petinju lain nerima pukulan nggak, Bu? Nerima juga, kok nggak Parkinson? Ya, kan sama, Pak, semua petinju pasti terima pukulan gitu kan. Kalau alasannya sering kena pukul, kok kenapa yang lain nggak kena Parkinson? Kan semua kena pukul kan gitu kan. Ternyata bukan itu penyebabnya. Penyebabnya ternyata penyumbatan di punggung ya. Jadi dia searching, dia cari tuh di internet, ternyata tidak bisa disembuhkan. Di Jerman tak bisa disembuhkan, di Australia, di Jepang tidak bisa disembuhkan. Kata syekhnya bisa. Di mana? Di rumah Allah. Itu Ibu saya bilang tadi. Kalau Allah sudah menghendaki sembuh, tak mungkin ada yang menghalangi kita. Dari Pakistan, kita dari Indonesia. Ketemunya di mana Ibu Bapak? Di pelataran Masjidil Haram. Itu Pak, indahnya kesembuhan dari Allah. Ya. Jadi kalau Allah sudah kehendaki sembuh Bapak Ibu, tak ada yang bisa menghalangi. Dan Allah punya cara. Dan itu terkadang nggak masuk logika kita caranya, betul tidak? Ya. Dia sholat pada samping saya, Allahu Akbar, takbirnya Bu, tremor tangannya kan. Dia pun tak berdiri, dia duduk sholatnya, dia letakkan tangan di atas kakinya sambil tangannya terus bergetar. Ya, saya langsung lihat dia, Pak, ya Allah, teranyuh juga kita, Pak, saudara kita, betul tidak? Allahu Akbar, bergetar juga jadi saya. Ingin otot. Ya, terus saya sholat baru cerita dia, I've got Parkinson, how long? 2 years. How many times do you take the medicine? 3 times? No, I take the medicine every time. Setiap saat minum obatnya, Pak. When do you take the medicine? Before I get drop. How do you get drop? Totally powerless. Jadi ngedropnya totally powerless, nggak bertenaga, Pak, sama sekali. Ternyata orang Parkinson kalau nggak minum obat, dia langsung lemes, nggak ada tenaga, betul tidak, Pak? Ya, oke, I will give you the therapy. Di pelataran Masjidil Haram langsung saya tonton dia, Pak. Saya tonton, pas saya tekan dekat kanannya, apa dia bilang? That is my problem. Itu masalah saya. Di punggung atau di otak? Di punggung ternyata. That is my problem. Saya tekan berikatnya. That is my problem. Itu masalah saya. Di punggung, Pak, ternyata. 2 years ago, the first time I got Parkinson, I had terrible backache, kata dia. Pertama kena Parkinson, awalnya punggung saya sakit. Betul, Pak, ternyata. Saya punya pasien ibu-ibu, ini Bu titiknya Ibu Parkinson Ibu. Nah itu Ustaz, tiap hari dikerok sama cucu saya. Betul tidak, Pak? Tiap hari saya dikerok sama cucu saya, pegel rasanya. Lama-lama tangan saya gerak-gerak sendiri. Ini Ibu sumber masalah Parkinson, di punggung, saya bilang. Sama dengan pasien dari Pakistan tadi, Pak. Saya tekan melikatnya, dia bilang, that is my problem. 2 tahun lalu sebelum Parkinson, itu sakit luar biasa. Then I went to my doctor, lalu saya pergi ke dokter, kan? Betul tidak, Bu? Apa dokternya bilang? My doctor said your problem is in your brain. Kata dokter, masalah saya di otak. Dia bilang, no, in my back, di punggung. Betul tidak? Dokter bilang, no, in your brain, di otak. Dia bilang, no, in my back, di punggung. Yang lebih tahu dokter atau pasien? Yang merasakan dokter atau pasien? Pasien. Kalau Bapak ke dokter ditanya tidak, Pak? Sakit apa, Pak? Tanya tidak? Kalau tanggal segini sakit kepala, Dok. Mual-mual tidak, Pak? Agak mual, Dok. Dikasih obat sakit kepala dan obat mual. Betul tidak?
Coba besok Bapak ke dokter, nggak usah cerita. Assalamualaikum dok, coba tebak saya sakit apa? Kalau saya bisa tebak, Bapak sakit jiwa. Jadi Pak, yang lebih tahu pasien kita. Makanya Ibu totok punggung, yang lebih pintar pasien kita. Ibu nanti belajar totok, ya. Pasien saya Ibu totok, pasti Ibu diajari sama pasien saya. Betul tidak Pak? Ya, sama Ustadz kena titiknya Pak, bukan di situ Pak titiknya, ya kan? Ya kan? Pasien lebih tahu dari kita, betul tidak? Sama dokter juga gitu, pasien lebih tahu dari dia. Begitu kan Pak ya? Ya. Jadi kita tekan lagi berikatnya. That is my problem. Tekan lagi, it goes to my hand, terasa ke tangan saya. Tekan lagi, it goes to my head, terasa ke kepala saya. Tekan lagi, it goes to my neck, terasa ke leher saya. Jadi ibu bapak, ternyata persarapan kita macam jaring laba-laba. Ketekan di satu titik, ketarik semuanya. Jelas Pak? Apa solusinya? Yang menekan dilepaskan, kendor lagi semuanya. Betul tidak Pak? Selesai Pak. Ya, saya tunjukkan contohnya Pak. Ini contohnya, kalau di materi buku belum ada ya. Ini baru kita dapatkan kemarin yang terakhir di Penang, Malaysia. Jadi saya kirim terapis saya Pak ke Penang, Malaysia untuk menotok siapa? Menotok pasien yang apa tadi Pak? Parkinson, ya. Pasien Parkinson di Penang, Malaysia. Subhanallah. Pak, ditotoknya berapa lama Ustaz? 4 bulan juga Pak, bukan sehari 2 hari. Dan itu 2-4 kali setiap hari, ya. Bahkan lebih Ustaz, sampai di kamar mandi ditotok, di kamar mandi, di toilet ditotok. Kenapa? Karena obat semua dibuang, obat semua dihentikan. Jam 2 malam Ustaz, dia pup di toilet, dia teriak-teriak nggak bisa keluar pupnya. Saya totok di toilet. Itu Pak, sampai seperti itu, ya. Jadi di Penang, Malaysia, ya, kita notok pasien Parkinson. Ini Pak, sebelum ditotok ya, saya cari videonya sebentar. Secara medis tidak mungkin, ya. Secara medis tidak mungkin, subhanallah, ya. Nggak mungkin bisa sembuh lah, begitu ya. Secara medis tidak mungkin. Setelah itu beberapa kali tadi, ya ini pertama ya. Mungkin nanti kita kirim di grup ya. Ini Pak, persis Muhammad Ali, ya. Kelihatan yang jauh nggak kelihatan tuh ya. Persis Muhammad Ali. Saya langsung ambil setelah ditotok Pak ya, biar nggak lama ya. Seperti Muhammad Ali persis. Jalannya sampai bicaranya pun nggak bisa Pak. Bicara pun tidak bisa, ya, lambat lah, ya, berjalan pun lambat seperti Muhammad Ali. Sekarang Pak sudah jalan normal kembali. Ini video sekitar 2 bulan lalu kita ambil dari Penang, Malaysia. Yang seperti Muhammad Ali tadi, ya, persis Pak seperti Muhammad Ali. Tremor dia jalan, bicara pun agak susah, ya. Ditotok dengan izin Allah. Coba kirim foto terakhir, saya ulang, dikirim video terakhirnya Ibu. Sudah berjalan normal kembali. Kalau Ibu nggak melihat gambar video sebelumnya tadi, saya bilang ini pernah Parkinson, landasan berpikir medis, Ibu percaya tidak? Kalau Bapak saya nggak kasih video awal tadi, langsung video ini, saya bilang pernah Parkinson, Bapak base-nya berpikir medis, percaya tidak Pak? Tidak. Ya, menurut dokter saraf seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, Amerika, Jerman, Jepang, menyatakan Parkinson tidak bisa disembuhkan. Dengan izin Allah Pak, dengan totok punggung saja sembuh. Masya Allah. Berarti Bapak belajar 2 hari mengalahkan dokter saraf seluruh dunia. Bisa saraf dokternya begitu. Ya. Ini bukan overclaim Pak ya, bukan overclaim. Overclaim itu kita mengklaim tidak terbukti, betul tidak? Ya. Ini bukan overclaim Pak, jelas nyata. Ya. Klaimnya ada, yang diklaimnya ada, buktinya ada, jadi tidak overclaim. Tapi kita dituduh overclaim, ada nggak tuduh kita overclaim? Ya. Totok punggung selalu dibilang overclaim. Bahkan ada dokter bilang totok punggung overclaim parah, gitu Pak. Totok punggung overclaim parah. Kita dianggap parah Pak, terlalu parah. Jadi saya hanya tersenyum saja Pak. Kenapa? Kita sudah memenangkan pertandingan.
Mau caci maki, mau apa, tidak ada masalah. Contoh Pak, misalkan main bola, Persema Malang menang lawan Persija, Bapak dibilang gila, marah nggak Pak? Enggak. Kenapa? Sudah menang, betul ya Bu? Ya kan? Sama pada dengan totok punggung. Kita sudah memenangkan pertandingan, mau dia caci maki kita, mau dia bully kita di medsos, dibilang kita tidak waras, sampai dibilang salam waras sama dokter kita, Bu. Ya, saya nggak pernah sakit hati, nggak pernah merasa benci, tidak Pak. Kita sudah menang. Kita menangkan pertandingan, betul tidak? Mau dicaci maki, mau dibully, tidak ada masalah. Kita sudah menang, kecuali kita kalah. Nggak dicaci maki pun marah kan gitu. Ya kan? Jelas Ibu ya. Jadi secara alami ternyata totok punggung bisa menuntaskan masalah Parkinson yang secara medis hingga detik ini Pak tidak bisa diselesaikan. Ya. Jadi kita sudah menangkan pertandingan melawan dokter saraf seluruh dunia. Subhanallah. Belajarnya berapa hari Pak? Bu? 2 hari. Dokter saraf berapa tahun Pak? Bu? Sampai profesor? Paling tidak 7 tahun. Biayanya berapa Pak jadi profesor, Bu, jadi dokter spesialis? Ada 1-2 miliar Pak sekarang? Ada. Pelatihan berapa miliar Bu belajar? Ya. Maka saya yakin 5 tahun ke depan kalau Bapak Ibu semua berjihad tadi, semua menyebarkan totok punggung Pak, niatnya tadi berdakwah menolong orang, 5 tahun ke depan Pak, rumah sakit di depan sepi. Tapi Bapak ajari terus masyarakat Pak ya. Ibu ajari tiap hari Pak, ajarkan mereka. Kenapa? Kita sudah menangkan pertandingan. Mau dicaci maki sama dokter, mungkin saudara kita dokter kan, nggak mungkin itu, mana bisa, masalah jantung kok di punggung, jantung kan di depan, salam waras kan begitu kan. Ya. Jadi dokter gigi sudah kita kalahkan, dokter mata sudah kita kalahkan, dokter saraf sudah kita kalahkan, dokter jantung dengan izin Allah juga sudah kita kalahkan Pak. Pernah ramai di TikTok anak buah saya Bu, Pak Vino di Pekanbaru atau di Palembang, dia dibully sama dokter Pak. Ustaz, saya dibully sama dokter. Betul, bulan Ramadan coba dibully sama dokter. Ada dokter bilang, lagi puasa macam ini ada video totok punggung lewat beranda saya, ini ujian Ramadan bagi saya, kata dokter gitu Bu. Sampai dibully macam itu Pak. Ya Allah, kita dibilang ujian buat mereka. Betapa hinanya kita Pak. Ya, boleh nggak usah saya tantang mereka? Nggak usah, saya bilang. Untuk apa ditantang-tantang? Kita sudah menang pertandingan, betul tidak? Kecuali kita belum menang pertandingan, kita tantangin dia satu-satu kalau perlu kan gitu kan? Kita sudah menang pertandingan, untuk apa tantang mereka? Saya bilang. Dokter jantung sudah kita tumbangkan, saya bilang, insya Allah. Ya, baru dia agak ini. Dia dibully Pak, yang bully dokter jantung. Salah satunya ada anak buah saya dibully dokter jantung Pak, spesialis jantung. Yang balas bully dokter jantung siapa Ibu? Pasien saya Pak. Apa dia bilang di TikToknya dokter jantung? Dokter jantung, masih ingat saya kan? Bapak yang operasi saya dan gagal. Subhanallah. Bapak operasi saya, Bapak asisten dokter jantung nomor 1 di Indonesia, yang punya rumah sakit. Nggak boleh nama rumah sakitnya, nggak boleh disebut Bu ya. Depan terminal Kampung Rambutan Jakarta, cari sendiri rumah sakit jantung dia. Bapak yang punya rumah sakit itu kan, itu Bapak cuma asistennya beliau kan gitu Pak. Itu pasien saya yang caci maki dokter jantung itu Pak. Karena dibilang kita kurang waras, salam waras. Saya saksi hidup pasien Ustaz Abdurrahman. Ya Bapak operasi saya pasti ingat saya. Gagal, 230 juta gagal Pak. Jantung bocor, jantung bengkak. Habis operasi sholat pun saya duduk Ustaz. Duduk pun habis seperti habis berlari Ustaz. Sholat duduk Pak, tapi terengah-engah napasnya seperti habis berlari. Itu habis operasi jantung, 230 juta. Dokter jantung nomor 1 di Indonesia, asisten dokter jantung yang caci maki kita. Ya, nggak sebut nama beliau ya, nggak boleh ya. Dokter kepresidenan, subhanallah. Kalau inisialnya boleh nggak Pak inisialnya? Nggak boleh juga. Dan saya tahu inisialnya tahu ya. Inisialnya MM, tapi nggak boleh sebut nama ya. Cari sendiri MM itu inisial dokter jantung siapa yang punya rumah sakit jantung di Indonesia, dokter jantung kepresidenan, guru besar dokter jantung di Indonesia, subhanallah. Dibantu asisten dokter jantung tadi yang membuli pasien kita, anak buah kita. Saya saksi hidup pasien Ustaz Abdurrahman, dioperasi gagal. Bapak pasti masih ingat saya.
Dia tahu saya sama Ustaz Abdurrahman sekarang bisa jalan 10.000 langkah, nggak pernah sesak lagi. Udah Pak. Berarti dokter jantung sudah kita kalahkan dengan izin Allah Subhanallah. Nggak pernah sakit hati Pak saya Pak. Tapi kadang-kadang pengen berantem juga sih. Dibully terus kita, overclaim lah begitu kan? Betul tidak Pak? Overclaim terus kita dibilang. Ini ada buktinya. Pasien kita bukan orang bodoh, dia punya bukti, punya kateterisasi, punya scan-nya Pak, ada kalau jantung, betul tidak? Pak Manurung pasien saya, kalau beliau orang baik, saya sebut nama beliau. Pak Manurung pasien saya, Ustaz, saya punya saudara di rumah sakit jantung di Jakarta, saya punya saudara dokter jantung rumah sakit jantung di Jakarta, suruh bypass saya. Mana saya mau, kata dia. Ya, kenapa nggak mau Pak Manurung? Satu marga dengan saya, operasi jantung bypass, mati. Itu saudara kami, rumah sakit jantung terbesar di Jakarta. Habis dioperasi 1 bulan, belum sadar. Coba Pak. Bapak bayangkan, Bapak mau dioperasi nih, yang ada yang nyata, yang terbukti apa tadi? 1 orang mati, 1 orang belum sadar. Kira-kira Bapak mau nggak dioperasi? Ya, nggak mungkin mau lah, kan begitu. Ya, itu Ustaz. Walaupun dia saudara saya nggak percaya sama dia katanya. Pak. Ya, lalu saya totok Pak. Apa dia bilang sama saya? Ustaz, saya di mobil ada oksigen, di rumah ada oksigen, di kantor ada oksigen. Kenapa Pak? Setiap hari saya sesak. Di mana saya berada sesak, saya langsung ambil oksigen Ustaz. Di mobil ada oksigen, di kantor ada oksigen. Totok tiap hari Pak, saya bilang. Jadwal Ustaz susah. Iya betul, jadwal saya susah. Ya, dia dapatnya bulan Juni, keburu mati. Karena jadwal saya itu Pak antri bisa 3 bulan. Pasien yang antri itu sekarang sekitar 400 orang. Ya, jadi kalau mau antri sama saya, usahakan yang notok di rumah ada juga. Ya, jadi bayangkan 400 orang antri. Sudah kita bagi 4 bulan kira-kira. Setiap hari daftar 10 orang sampai 15 orang. Setiap hari Pak daftar 10 orang sampai 15 orang. Ya nggak habis-habis antrian kan? Kalau Bapak daftar bulan ini, bulan Mei, insya Allah dapatnya bulan Juli Pak, insya Allah. Dengan catatan kita masih hidup Pak ya. Bulan Juli Pak, insya Allah. Kenapa begitu? Karena mereka menyaksikan langsung, merasakan langsung. Pak Manurung Pak, saya totok beliau. Bapak, kalau nanti belum dapat jadwal, saya kasih jadwal pagi sebelum saya praktek. Sebelum jam 8 Bapak datang, saya totok. Jadi ini emergency Bu ya. Pasien emergency begitu biasanya Pak. Saya total lah beliau rutin, hanya 5 kali. Saya tanya bagaimana Pak sekarang? Alhamdulillah Ustaz. Dia nggak bilang Alhamdulillah Pak ya, karena Pak Manurung Pak. Puji Tuhan. Sekarang nggak pernah sesak lagi Ustaz. Nggak pernah sesak lagi Pak. Ya. Itu saudaranya dokter jantung, ahli jantung, ya harus di bypass dia. Dia bilang sama saya, mana mungkin saya mau di bypass Ustaz. Saudara kami 1 marga di bypass meninggal, 1 orang di bypass sampai hari ini belum sadar. Apa dia bilang? Lebih baik saya mati. Betul tidak Bu? Ya. Nah, kita totallah beliau dengan izin Allah sekarang nggak pernah pakai oksigen lagi. Subhanallah. Selesai Pak. Selesai Bu. Dokter jantung sudah kita kalahkan. Subhanallah. Sakit hati nggak dokter jantung sama saya Bu? Sakit hati. Makin sakit hati Ustaz. Yang lebih dahsyat lagi Pak, kita punya pasien tak punya saluran jantung. Tidak punya saluran jantung. Dia jalan sedikit, nggak usah jalan Pak, melangkah 1 langkah langsung nggak bisa napas, langsung biru. Nggak bisa napas. Kenapa? Nggak punya saluran jantung. Dia marah sama adiknya Bu, marah sama adiknya, teriak Pak, adek jangan gitu, langsung dia nggak bisa napas, nggak punya saluran jantung Pak. Cek rumah sakit jantung terbesar di Indonesia, tidak saya sebut harapan kitanya Bu ya. Ya sudah tahu semua lah pasti. Ya. Apa kata dokter? Anak Bapak nggak punya saluran jantung, nggak bisa Pak. Kami nggak bisa lakukan tindakan. Diapain coba? Ya kan? Udahlah kita ke Singapura. Singapura insya Allah lebih canggih. Dokternya lebih canggih alatnya, betul tidak Ibu? Ya, dia pergi Pak ke Singapura. Sampai di sana dicek dokter Singapura, anak Bapak tak punya saluran jantung. Bagaimana Dok? Ya nggak bisa Pak. Balik ke Indonesia, dia tatok sama adik saya Pak. Kirim dia WA. Alhamdulillah, sekarang naik tangga, turun naik 4 kali, tidak sesak lagi.
Ternyata Pak, kalau darah lancar, dia bentuk pembuluh darah secara alami. Macam dia buat jalur tikus, Pak. Itu terjadi pada pasien yang harus di bypass. Terjadi, Bu, pada pasien yang harus di bypass. Pilot, Pak, apa kurang bukti medisnya? Ya, saya tonton dia setiap hari 2 kali sehari, 1 bulan full, masuk ruang harus di bypass, ternyata nggak sesak lagi, Pak. Nggak sesak lagi, ya. Begitu masuk ruangan, karena standarnya harus dikateterisasi kan untuk bukti medis kan, ya. Karena vonis pertama harus di bypass, tapi dia nggak mau. Totok, Pak, ya, setiap hari masuk ruang operasi, masih ada satu penyumbatan 100% yang belum bersih. Dokter Desu bilang, Bapak tetap harus di bypass. Datang ke saya, Bapak sesak tidak? Tidak sesak, Ustaz. Coba ke rumah sakit tadi ya, harapan kita. Datang ke sana, dicek lagi videonya, hasil kateterisasinya. Wah, ini Pak sudah terbentuk jalur baru. Dari sini terbentuk jalur baru, walaupun ini buntu, ya kan? Tapi sudah tersupply dari yang lain. Apa kata dokternya? Sudah terjadi natural bypass, tidak perlu Bapak di bypass. Tidak perlu Bapak di bypass. Bawa ke pilot dia kan, ya, second opinion, kita di bypass karena baru. Saya tidak punya saluran jantung, itu maksudnya. Pasien gagal ginjal. Saya punya pasien, Bu, asli pengacara, bukan orang bodoh, Pak. Kalau dianggap saya nggak punya bukti medis, berarti Bapak Ibu menghina dia. Ya, salah satu pengacara presiden kita, Pak. Beliau salah satu pengacara perusahaannya presiden kita. Nggak mungkin orang bodoh kan, punya lengkap bukti medisnya, Bu. Awalnya kreatininnya 4. Khawatir gagal ginjal, betul tidak? Dia cari dokter atau cari profesor ahli ginjal kira-kira, Pak? Cari dokter biasa, dokter ginjal spesialis, atau cari profesor ahli ginjal? Profesor ahli ginjal. Biar apa, Ibu Bapak? Biar tidak gagal ginjal, tidak cuci darah, betul tidak? Berobat berbulan-bulan, dikasih obat vitamin ginjal, kasih obat macam-macam, betul tidak? Apa yang terjadi, Pak? Kreatininnya malah naik. Nah, ini kita mohon keterangan dari dokter. Kenapa banyak orang masuk rumah sakit kreatinin jadi naik, betul tidak? Harusnya dokter klarifikasi, Pak. Kita jangan sampai disangka menuduh ya. Klarifikasi dokter. Kenapa banyak pasien tidak gagal ginjal, 2 minggu masuk rumah sakit kasih obat, tahu-tahu gagal ginjal, ada nggak begitu? Ya. Perlu klarifikasi, Pak. Jangan kita dibilang fitnah, betul enggak? Ini pasien saya, Pak, bukan orang bodoh. Ya. Jadi 8 kreatinin, Ustaz. Fungsi ginjal saya dari tinggi jadi tinggal 9 fungsi ginjal saya. Apa kata dokter? Bapak harus cuci darah. Bisa sembuh tidak, Dok? Tidak bisa, Pak. Disembuhkan cuci darah. Hemodialisa gagal ginjal tidak bisa sembuh. Subhanallah. Marah nggak deh kira-kira, Pak? Saya berobat ke dokter bilang nggak cuci darah, betul tidak? Ini ginjal saya awalnya hanya 3 kreatinin jadi 8. Dokter harus bertanggung jawab. Saya tuntut dokter, subhanallah, mau disomasi, Bu, dokternya. Kan nyata, Pak, hasilnya. Dari tidak gagal ginjal jadi gagal ginjal. Dari mana? Dari obat-obat kimia yang diberikan, Pak. Saya bilang begitu, kemungkinan besar. Buang semua obatnya, saya bilang. Saya mau somasi, Ustaz, dokternya. Saya mau somasi, Ustaz, dokternya. Lalu istrinya menenangkan beliau, Pak, tenang, Pak. Apa dia bilang sama saya? Ustaz, kalau istri nggak tenangkan saya balikkan mejanya itu, Ustaz. Subhanallah. Ya, saking dia sebel bencinya itu, Pak. Ya, saking kecewanya, Bu, betul tidak? Saya pilih profesor biar nggak cuci darah. Kenapa saya jadi gagal ginjal dan suruh cuci darah? Ya, saya tuntut profesor. Subhanallah. Saya somasi, Ustaz, profesornya. Telepon saya, mereka ketakutan. Ya, kita total setiap hari. Setiap hari, Bu, bukan seminggu sekali, sebulan sekali, Pak, bukan. Totok punggung tidak simsalabim, itu maksud saya. Ya, tiap hari, Pak, saya totok. Pak Simatupang, tadi Pak Manurung, Pak. Banyak orang Batak pasien saya, Bu, Pak Simatupang. Saya jadi tahu, Pak, sejarah Simatupang sama Manurung. Ternyata sejarah marga Simatupang harus hormat sama Manurung. Kenapa, Pak, saya tanya? Karena Ustaz, kisahnya itu dulu ibu kami Simatupang lari ke desa Manurung dan ibu kami diselamatkan oleh orang-orang yang
marga manurung. Oh begitu Pak, iya Ustaz. Jadi walaupun dia lebih muda, kami hormat sama dia. Adab, etika, rasa terima kasih gitu kan Pak. Walaupun dia sama dengan saya usianya, tetap saya panggil paman. Oh gitu Pak, subhanallah itu Pak. Ya, saya tatolah Pak Simatupang tadi, subhanallah, dengan izin Allah 1 bulan lebih kira-kira, 2 bulan lah hampir. Cek lab saya bilang. Kreatinin turun, fungsi ginjal dari 9 jadi 13. EGFR ya, kira-kira segitu. Saya bilang sudah aman Pak, aman tahap pertama. Karena kalau di Malaysia itu patokan EGFR-nya 10 Pak ya. Di Indonesia 15 Bu. Kalau di Malaysia 10 saja sudah aman Pak insya Allah. Kita pakai patokan Malaysia dulu saya bilang. 13 kan sudah aman di atas 10 kan. Totok lagi terus. Nah kemarin belum diperiksa lagi. Ya jadi ternyata dengan izin Allah gagal ginjal pun tidak perlu cuci. Berarti Bapak sudah mengalahkan profesor ahli ginjal. Subhanallah. Apa kurangnya coba Bu? Sampai dokter Ola bilang sama saya ketemu terakhir itu, Ustadz, sekarang 5 orang pasien gagal ginjal saya berhenti cuci darah. Yang sudah cuci darah Pak, pasien dokter Ola. Dokter Ola Pak, bukan saya. Kalau saya udah banyak lah insya Allah ya. Dokter Ola saja Pak. Dokter Bu, bukan saya. Dokter ya, ketua ID. Itu pasien beliau 5 orang berhenti cuci darah dengan izin Allah dengan wasilah totok punggung saja Pak. Totok punggung saja Pak, nggak digabung-gabung. Ya, saya ke Bandung kemarin Pak Tamrin di Bandung. Pasien saya Ustaz 3 orang sudah berhenti cuci darah. Ya. Jadi ibu bapak ternyata dengan izin Allah sudah cuci darah pun bisa berhenti. Bahkan terakhir Pak, kita totok di Sumedang tuh anak buah saya itu, Ustaz, dulu adik saya itu setiap bulan 1 kali cuci darah. Lama-lama setiap 2 minggu 1 kali cuci darah. Lama-lama setiap minggu 1 kali cuci darah. Lama-lama setiap minggu 2 kali cuci darah. Lama-lama setiap minggu 3 kali cuci darah. Makin parah atau makin sembuh? Barang. Lalu kami totok Ustadz adik kami, ditotok Pak adiknya Pak. Apa sekarang dia bilang? Profesor ginjal di rumah sakit daerah saya tidak percaya. Sembuh Bu, ginjalnya normal kembali. Saya bawa anak ibu ke Jakarta. Kata ibunya jangan dibodok, saya yang tanggung Bu biayanya untuk kita riset. Dibawa Pak ke Jakarta. Di riset pada Jakarta, anak tadi itu ternyata betul ginjalnya normal kembali yang sudah seminggu 3 kali cuci darah dengan wasilah totok punggung. Nggak overklaim Bu, ada orang yang masih hidup dan segar sekarang Pak. Ya, subhanallah ya, tambah sehat Bu dengan berhenti cuci darah tambah sehat ya. Jadi secara alami totok punggung tadi layu dahannya, betul tidak? Kata dokter nggak bisa lagi dahan sudah layu. Kita siram akarnya dengan air, bawa nutrisi ke dahan, segar kembali nggak dahannya besok Pak? Sama dengan ginjal macam itu juga Pak. Kurang apa lagi coba? Sudah mengkerut ginjalnya kan? Dan mungkin bisa lagi totok darahnya lancar, dapat nutrisi, bisa berkembang lagi tidak Bu kira-kira? Bisa. Sampai serosis pasien saya Pak, serosis hepatitis. Apa itu serosis? Subhanallah, kanker hati. Bisa tidak secara medis disembuhkan? Sudah kuning Pak. Perut sudah besar. Hasil USG liver sudah rusak, betul tidak? Liver sudah rusak Ustaz. Bapak minum obat apa? Antivirus Ustaz, untuk memperlambat hidup kematian saya. Kata dokter penyakit terminal yang tidak bisa disembuhkan, betul tidak? Penyakit terminal maksudnya apa Bu? Paham? Nunggu keberangkatan bis ya. Penyakit terminal Pak. Kita totok, ayahnya belajar, ibunya belajar, istrinya belajar, totok lagi di rumah Pak. Setiap bulan dicek SGOT, SGPT dan virusnya kan? Dicek. Setiap bulan turun. Subhanallah. Bulan pertama dicek. Bulan kedua dicek lagi Pak. Fasilitas kantor. Tiap bulan gratis dia check up. Turun. Sampai 6 bulan. Bapak sudah segar saya bilang. Iya Ustaz. Normal sudah semua. Pembuktian terakhir apa kira-kira Pak? USG livernya. Betul tidak? Betul tidak? Pembuktian terakhir livernya di USG. Besok Ustaz di USG liver saya. Nah itu Pak, pembuktian terakhir saya bilang. Silakan dilakukan. Ya. Setelah 6 bulan perawatan totok punggung, hampir tiap hari ditotok di rumahnya, oleh ayahnya, oleh istrinya Pak. Hampir tiap hari totok di klinik mungkin seminggu 2 kali kan? Ya. Selama 6 bulan dengan izin Allah dicek USG livernya normal kembali. Bukan orang bodoh Pak. Hasil medisnya lengkap. Setiap bulan dicek Pak. Ada USG-nya. Kalau dibilang overklaim saya karena nggak bawa pasiennya, ya mungkin nggak mungkin lah saya bawa pasien saya semua. Ya kan?
Ya. Jadi dia sampai sekarang ikut pelatihan totok punggung, sampai jadi trainer totok punggung, sampai dia ke Singapura melatih totok punggung. Ustadz, saya sudah di Singapura. Subhanallah, itu Pak pasien kita. Apa hebatnya totok punggung? Pasien bisa jadi terapis. Kalau dokter, Bapak bisa jadi dokter? Itu hebat totok punggung ya. Pasien kita bisa jadi terapis. Ada di Bandung, kanker payudara pasien saya, dia totok sembuh. Sekarang dia paling hebat mengatasi masalah kanker payudara. Hebat dari saya, Bu. Lebih hebat dari saya. Ya. Dia tahu makanannya apa yang harus dipantang. Betul tidak? Saya kan nggak tahu. Satunya totok saja, Pak. Kapan dia nyeri rasa, gitu kan? Makan apa, itu dia nyeri kan, gitu kan? Dia lebih tahu dari saya. Ya. Jadi kalau ada ahli kanker payudara atau totok punggung, dia lebih ahli dari saya. Sama dengan patah tulang. Mungkin Bapak Ibu berpikir, mana bisa totok punggung buat patah tulang? Betul tidak? Patah tulang, bisa nggak kira-kira Pak? Subhanallah. Ya. Kita punya 2 pakar. Ya, Sauki di Lombok, beliau sedang sakit ya. Satu Pak Amir Muson di Batam. 2 pakar patah tulang. Ya. Apa kunci penanganan patah tulang? Ternyata Pak, kuncinya totok punggung. Kalau Bapak jatuh, tangan Bapak patah, Ibu jatuh, kakinya patah, jangan langsung direposisi. Kalau langsung direposisi, kesakitan nggak kira-kira? Ternyata Ibu Bapak kuncinya. Ditotok dulu punggungnya, darahnya lancar, baru direposisi, insya Allah tidak sakit lagi. Itulah kunci terapi patah tulang, ternyata ada di totok punggung. Jadi Ibu Bapak, Ibu hanya belajar totok punggung saja, dapat kunci reposisi tulang, dapat kunci patah tulang. Tapi tetap harus dibekam, salah satu sunnah Rasul kan. Ya itu tetap kita lakukan. Ya kita juga nggak bisa hebat semua kan begitu kan. Kita mengakui bahwa dengan bekam itu insya Allah sebagai sunnah Rasul, insya Allah lebih bisa bersinergi lagi ya, jelas ya. Lebih bagus lagi insya Allah. Tapi kalau bisa jangan Bapak yang bekam, jangan Ibu yang bekam. Kenapa? Nanti terlalu capek, betul tidak? Notok juga, bekam juga, cuci alat lagi, notok lagi, bekam lagi, cuci alat lagi, notok lagi, bekam lagi, lama-lama habis notok pingsan. Cuci lagi alatnya, bekam lagi. Satu saja Pak, totok punggung saja. Untuk bekam bagaimana? Bapak bisa bekam, ajari tetangga bekam. Ibu bisa bekam, ajari temannya bekam, betul tidak? Biar apa? Biar jadi amal jariyah Pak buat kita, jangan rakus semuanya diambil itu untuk kita. Pasien bekam diambil juga, pasien totok diambil juga. Ya. Kalau saya bisa bekam juga, pernah belajar. Cuma saya hanya totok punggung saja. Begitu bekam, Pak, darah Bapak sangat kental. Kau Ustaz tahu? Ya iyalah Pak tahu. Badan keras macam ini. Nanti habis ditotok Pak langsung dibekam Pak ya. Yang bekam bukan saya Pak, yang bekam orang lain. Indah gak kalau begitu Pak? Berbagi kita. Ajarin anak buah kita bekam, habis kita totok, suruh bekam sama anak buah kita ya. Siapkan klinik sendiri Bu kalau bisa ya. Klinik bekam, yang bekam anak buah kita khusus Pak. Jadi habis kita totok langsung masuk klinik bekam, yang bekam anak buah kita totok punggung saja. Jelas begitu ya. Jadi kita fokus totok punggung saja, insya Allah selesai. Tapi tetap pasien harus dibekam, ya harus dibekam. Patah tulang itu terakhir tadi, ya. Ternyata kuncinya patah tulang ada di totok punggung. Subhanallah. Oh ya Ustaz, saya buktikan teori Ustaz. Dulu saya pakai painkiller kalau mau reposisi tulang, penghilang rasa nyeri. Sekarang Ustaz nggak pakai painkiller lagi, totok punggung saya baru reposisi nggak kesakitan. Sampai patah pasien saya pada di klinik Jatiwarna, datang dia kesakitan sekali, tangannya pun bengkak nggak bisa gerak. Patah 4 bulan salah sambung, bengkak Pak. Apa cerita suaminya? Ustaz, tiap malam istri saya nggak bisa tidur kesakitan, menahan sakit. Sudah disambung Bu tulangnya. Udah Ustaz, kok jadi nggak bisa gerak? 4 bulan sudah. Kalau 4 bulan kira-kira sudah terbentuk jaringan baru belum? Sudah. Kalau dipatahin lagi mau nggak? Jadi Pak, ternyata kunci penanganan patah tulang puncaknya ada di totok punggung. Bu, Ibu beruntung saya bilang. Itu Sauki ahli patah tulang. Saya lagi ada pasien kan, itu ahli patah tulang Bu di Lombok. Sekarang beliau habis kasih pelatihan TFT Training for Trainer khusus patah tulang. Ibu beruntung, cepat Bu hubungi itu Sauki. Langsung Pak sama Sauki ditotok. Disaksikan sama terapis juga ya.
Saya sendiri saat yang lihat diperbaiki. Totok lagi perbaiki. Pasien tidak menjerit kesakitan. Dia Pak, langsung direposisi, langsung diambil bambu, ya. Di sini Pak, katanya. Dia bidai langsung dibalut lagi kan. Besok pagi tangannya enteng, tidurnya nyenyak semua. Break dulu. Silakan, ya. Silakan Ustaz juga mau ngopi dulu. Bapak Ibu silakan bisa mengambil coffee break di belakang. Mbaknya mana tadi? Mbak dibantu ya? Iya, monggo dipersilakan biar nggak ngantuk. Waalaikumsalam. Masih ingat nggak bisa? Iya, udah lama ya. Setahun yang lalu itu. Iya, ya. Udah ikut apa waktu itu? TFT ya? Udah. Oh, belum ya? Terapi anak saya bang. Oh, iya, iya. Ke Bekasi sampai. Oh iya, yang sama ibu siapa itu? Sama ibu Dani. Medan, iya, iya. Iya. Terus lanjut di rumah? Ya lanjut di rumah. Memang masih belum banyak progres sih, tapi ya sampai dulu. Kejang atau apa waktu itu ya? Iya. Kejang ya? Dibawa anaknya? Anaknya kalau Ustadz ada waktu nanti kan jam berapa? Oh iya, iya. Apa nanti malam atau Biasanya selalu diatur nanti ke panitia ya? Sana. Iya, iya, sana. Iya. panitia aja nanti. Iya. Harus sering juga memang ditotoknya. Dibekam juga titiknya yang situ. Titik pas itu 3 kali tarik. 3 kali sehari. Apa? 3 kali tarik. 2 minggu sekali. Titik itu aja. Bekamnya. Iya. Sekali. Totoknya tiap hari 3 kali. Terus. Totoknya 3 kali. Totoknya tiap hari, bekamnya. Iya, 2 minggu sekali. Iya. Bekam yang belum rutin. Totoknya setiap hari enggak? Belum. Oh. Kalau agak kemarin sudah sempat 2-3 bulan tiap hari pun agak mundur. Karena anaknya juga lagi nggak mood. Ya, Nggak dipaksa betul juga, ya, kan. betul ya. Tapi kan dia lama-lama kan nyaman juga. Ada anak ADHD tuh, yang notok neneknya. Dulu kan udah pegang namanya, lari. Sekarang saat dia tidur sendiri. ADHD, yang biasa ngamuk. Terus sekarang tidur sendiri. Neneknya yang notok. Paling nengok ini doang sebentar. Tidur lagi. Jadi saya ngomong sama panitia tadi. Iya, iya. Iya, nanti diatur Sampai waktu. sini. Sampai Rabu. Rabu pagi balik insya Allah. Pagi-pagi. Iya. Kereta. Jam 7 pagi insya Allah. Besok masih di sini. Ya. Ya lah diatur aja kalau bisa nanti kita cek ya. 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 Ya, lanjut nanti.
Bapak Ibu monggo kalau ingin yang seger ada orange juice silahkan bisa ambil sendiri.
Ini Pak, kenal Pak? Siapa? Bentar ya. Ini Pak. Ini Pak. Cepet-cepet ya. Ada yang mengenal beliau? Sebentar Pak, sekilas saja Pak nih ya. Cepat sekali ya, berapa detik tuh kan? Saya tunjukkan lagi ya. Cepat-cepat Pak ya. Yang bisa menjawab boleh pulang ya. Ini Pak. Yang apa ibu-ibu Pak? Bukan. Mantan Menteri Pak Emil Salim, boleh pulang. Menteri apa Bu? Menteri Lingkungan Hidup. Yang atau bukan menteri Bu ya? Menteri Lingkungan Hidup. Subhanallah. Berarti kalau zaman dulu kita harus hafal menteri Pak ya? Iya, ini Pak, kalau nggak hafal di strap suruh berdiri di depan. Pak Emil Salim. Apa penyakitnya Ibu, Bapak? Tahu penyakit beliau? Sakit jantung, sudah pasang 6 ring. Terakhir sudah tidak berdaya, demensia. Apa itu demensia? Lupa pikun, Pak. Ya. Kita totok beberapa kali, saya nonton di rumah beliau. Kemarin sekitar 2 bulan 3 bulan lalu lah syukuran beliau Pak, kesembuhan beliau, mengundang Profesor Dr. Quraish Shihab. Saya diundang Bu, tapi saya lagi di Bulukumba, ujungnya Sulawesi, Baksos. Dan saya datang. Sekarang Pak dengan izin Allah, kalau tadi macam ini Bu ya, lunglai tidak berdaya, sudah pakai sonde, dia paksa lepas sondenya, nggak berdaya Pak, keluarga sudah pasrah, ya. Yang terakhir banjir Sumatera, beliau berkomentar, sekarang Pak sudah seperti ini. Ini Bu. Ya. Ini Pak. Kebesaran Allah, ya, ternyata subhanallah, yang awalnya demensia, sudah tidak bisa apa-apa, sudah terkapar, tak berdaya, pakai sonde untuk makan dan sebagainya, keluarga sudah pasrah, ya. Ditotok dengan izin Allah, sekarang sudah bisa ceramah, kasih seminar kembali. Doa. Dokternya yang kita kalah dokter kepresidenan, dokter para menteri Bu. Kalau diekspos di Indosiar, besok saya dikejar-kejar Bu. Ya. Jadi biarlah nanti Allah yang punya rencana. Kita nggak tahu rencana Allah Pak ya. Tapi mimpi saya 5 tahun ke depan rumah sakit sepi. Itu mimpi saya Pak. Karena umat Islam sudah cukup dizolimi. Betul tidak Ibu? Vaksin kita dizolimi. Nggak vaksin nggak boleh nonton ke mall, nggak boleh ke bandara, enggak. Ya. Sistematis mereka jajah kita, ya. Apalagi tadi sakit-sakit harus pasang ring, harus bypass jantung berapa ratus juta. Ternyata alat pasang ring, alat operasi jantung itu hampir semua made in Israel. Itu Pak. Jadi kalau Bapak pasang ring jantung, pasang pen, apa mereknya itu Pak? Johnson & Johnson. Medis tidak bisa, ya, dengan otot punggung dengan izin Allah bisa. Ini yang terakhir Pak, saya berikan. Lebih dahsyat lagi ternyata subhanallah, tuli bisu. Ini nyata Pak. Tuli bisu bisa mendengar dan berbicara.
Seperti dongeng Bu ya. Nih Pak, usia sekitar berapa tahun tuh? 9 tahun lah usianya ya kira-kira. Ini Bu. Nanti saya kirim videonya ke grup ya. Tuli bisu usianya sekitar 10 tahun mungkin Pak ya. Anaknya usia sekitar 10 tahun Bu ya. Tidak bisa bicara sejak lahir Bu ya. Tuli bisu sejak lahir dengan izin Allah, totok punggung beberapa kali dengan izin Allah. Sekarang sudah bisa mendengar dan bisa berbicara. Coba Ibu kurang apa lagi? Bu? CP banyak Bu, bisa insya Allah. Bahkan pasien di Batam Fatih, Ibu coba cari di YouTube, di Facebook Fatih, itu anak CP awalnya, tapi ditotok selama 1 tahun Bu. Sekarang sudah bisa berlari normal. Jadi Pak Qasim Salabim juga itu maksud saya ya. Nanti Ibu lihat pelatihan langsung lari kan, cepat sekali kan, orang tua berharap begitu Pak. Sama Ustadz kok cepat di pelatihan, ya cepatlah di pelatihan 2 hari. Tapi kan prosesnya 1 tahun, prosesnya 4 bulan, prosesnya 6 bulan, betul tidak? Jadi di pelatihan ya langsung sembuh sampelnya, betul tidak Pak? Tapi orang nggak tahu prosesnya, itu 6 bulan, 1 tahun sifati ditotok baru bisa normal berjalan dan berlari. Tadi serosis 6 bulan saya totok, kan begitu kan? Yang 2 kali setiap hari, begitu kan? Yang Parkinson 4 bulan. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya sahabat Opung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak kalau lihat TikTok saya jangan langsung, kamu Ustaz totok 1 kali langsung lari. Kode berapa? Nempelinya pakai apakah? Ini bisa pasang sendiri. Kebetulan ya, wallpaper kita itu sudah ada per